Jemaat yang dikasihi, setiap daripada kita mempunyai pergumulan, bahkan kita merasa hidup kita tidak ada yang menuntun. Namun kita harus ingat bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Mari kita renungkan firman Tuhan di dalam Mazmur 23 ayat pertama sehingga yang ke-6 seperti ini. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh kerana namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Jemaat yang terkasih, tema kita pada hari ini ialah Tuhan gembala kita yang baik. Sebagai orang Kristen, Tuhan Yesus adalah gembala yang terbaik untuk kita. Meskipun di setiap tempat sekarang terdapat gembala jemaat ataupun pastor yang melayani kita, namun seringkali para jemaat berkeluh kesah, komplain, tidak puas hati dan sebagainya dengan pelayanan gembala. Karena kita harus ingat, gembala jemaat tetap manusia yang mempunyai kekurangan, yang mempunyai bebanan dan sebagainya. Tapi kita tetap harus percaya bahwa di antara setiap gembala yang ada, kita memiliki Tuhan Yesus sebagai gembala yang terbaik untuk kita semua. Amin. Tugas sebagai seorang gembala ialah menjaga, melindungi, merawat, mendoakan, dan memelihara jemaatnya. Seorang gembala harus mempunyai sikap yang penyayang, prihatin, dan mengasihi domba-dombanya, sebagaimana Yesus telah mengasihi kita dan menjadi teladan yang baik untuk kita. Dalam Mazmur 23 ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, ketika kita mengisytiharkan bahwa Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik, maka kita tidak akan kekurangan apa-apa, karena Dia akan senantiasa bersama-sama dengan kita dalam apapun situasi yang kita alami, baik dalam keadaan susah maupun senang. Yang kedua, kehadiran dan kedekatan Tuhan Yesus membuatkan kita dapat membaringkan diri, beristirahat dengan tenang dan bebas daripada segala ketakutan. Roh Kudus selaku penghibur, penasihat dan penolong akan memberikan kita pengenalan akan kehadiran Tuhan sebagai gembala yang baik dalam hidup kita. Yang ketiga, ketika kita merasa putus asa, Tuhan memberikan kita kekuatan, semangat dan keyakinan. Jiwa kita senantiasa disegarkan. Yang keempat, pada saat-saat kita menghadapi bahaya, kesulitan, bahkan kematian, kita tidak akan pernah takut, karena kita yakin percaya hidup mati kita di tangan Tuhan. Dan yang kelima, Tuhan memperhatikan segala keperluan kita sebagai anak-anak-Nya. Bahkan Tuhan mengangkat kita di hadapan musuh-musuh kita. Tuhan sentiasa melindungi dan menjaga kita daripada yang jahat. Dan yang keenam, dengan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, kita akan menerima pertolongan, kemurahan, dan dukungan daripada Tuhan. Dalam apapun keadaan yang kita alami, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan hal-hal yang jahat kepada kita, tapi semuanya dengan maksud yang baik. Setiap daripada kita rindu tinggal di rumah Tuhan. Kita
kita memahami bahwa rumah Tuhan itu ada dua kategori. Yang pertama, gereja. Kita seringkali melihat orang tertidur ketika berada dalam gereja. Kenapa? Karena di rumah dia susah sekali mendapatkan beristirahat, karena istri marah-marah, suami marah-marah, anak bising dan sebagainya. Tapi di gereja dengan penuh ketenangan orang akan tertidur. Sampai itu waktu khotbah banyak orang tidur, itulah itu. Namun kita harus ingat bahwa Tuhan itu mengasihi kita semua. Tuhan tahu kita memiliki beban yang berat. Tuhan tahu kita penat. Tuhan tahu apapun situasi yang kita alami. Sebab itu marilah kita datang kepada Tuhan. Dan rumah yang kedua adalah surga, di mana itu tempat yang kita sangat rindu dan kita sangat nanti-nantikan bila masa kita akan dapat tinggal bersama-sama dengan Allah dalam kerajaan surganya. Oleh itu jemaat yang terkasih, marilah kita tetap mengalu-alukan dan mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, dan menempatkan Tuhan Yesus dalam posisi yang tertinggi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mau mengisytiharkan bahwa Engkaulah Tuhan dan Gembala kami yang baik. Kami tidak pernah kekurangan apapun. Engkau membimbing kami sehingga jiwa kami mendapat ketenangan. Walaupun musuh ingin mengalahkan dan menjatuhkan kami, tapi ketika Engkau menjadi Gembala kami yang baik, musuh kami dipermalukan. Bahkan kami tidak pernah tewas oleh keadaan apapun juga, karena Engkaulah kubu pertahanan dan sumber kekuatan kami. Dan kami mau selalu melihat pertolongan dan mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Yang lemah Engkau kuatkan, yang punya beban berat Engkau pulihkan saat ini Bapa. Apapun situasi kami mau tetap menyatakan bahwa Engkau Gembala kami yang baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam kasih dari saya, Pastor Fliani Fo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.